Hanya kita kembali lagi ketemu ya di acara Ngobras. Nah, hari ini kita kedatangan emiten lab ya yang waktu itu sempat hype, Diagnos Laboratorium DGNS ya Bapak Ibu. Nah, di sini seperti biasa ada saya Gerald dari Radio Cuan. Ini ada Pak Kevin ya dari Cuans, nanti akan jadi technical analysnya. Dan ada Pak Paulus nih, ini ya founder dari Radio Cuan ya. Malam Pak. Malam. Ya, nah terus juga di sini ada Pak Richard ya selaku CFO dari Diagnos Laboratorium ya. Malam Pak. Halo, malam. Ya, oke ya. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ya Pak, mulai mungkin dari presentasi dari Pak Richard, kemudian nanti kalau ada Q&A kita bisa masuk ke Q&A ya Pak. Oke, boleh. Berarti kita mulai ngobrol-ngobrol singkat dengan presentasi ya, biasa ya. Oke, sebentar saya coba share screen dulu. Share screen-nya udah kelihatan? Sudah Pak. Oke, thank you Pak Geraldus buat kesempatan nih, buat udah diundang ke tim Radio Cuan semua. Mungkin di kesempatan kali ini kita coba cerita dikit tentang Diagnos. Ini basically karena kita juga udah update performance Q2 kita atau first half 2022. Jadi sekalian kita update untuk numbers first half kita. Jadi buat yang belum tahu, misalnya belum pernah dengar Diagnos atau DGNS itu apa, basically itu kita adalah entitas lab atau bisnis laboratorium kesehatan yang merupakan bagian dari grup Bunda Medik, which is grup Bunda Medik juga udah TBK tahun lalu, itu ticker code-nya BMHS, kalau kita DGNS. So di BMHS sendiri itu sebenarnya adalah satu perusahaan ekosistem kesehatan, di mana kita ekosistem kesehatan itu yang which is salah satu yang paling lengkap lah sekarang di Indonesia. Karena kita tuh terdiri bukan cuma di rumah sakit aja, tapi kita juga ada klinik, ini rumah sakit kita, ada klinik, terus kita juga ada klinik bayi tabung, which is salah satu klinik bayi tabung yang pegang market share paling gede di Indonesia sekarang, which is Morula IVF. Habis itu ada kita di Diagnostic Lab atau Diagnos, DGNS. Habis itu beberapa untuk vertical kesehatan lainnya yang side healthcare services seperti emergency responses, itu seperti ambulance, kita juga ada farmasi internal, kita juga ada prima dental, ada fisioterapi, sama kita juga ada ngelayan medical tourism, yang which is kita lagi fokus buat ngembangin medical tourism di Bali dan di kota-kota yang besar. Nah, untuk Diagnos sendiri, basically kita Diagnos itu actually dibangun tahun 2007, tapi kita baru benar-benar restructure management dan baru mulai jalan tuh di tahun 2018. Jadi tahun 2018 kita buka cabang pertama di Menteng, waktu itu kita cuma di Margonda. Kita buka di Menteng, habis itu mulai dari situ kita bertumbuh cepat sampai sekarang kita udah punya 40, sorry ini 34 belum diupdate. Sekarang kita udah punya lebih dari 500 tes yang kita offer. Basically kita part dari Bunda Medik yang kita selain kita ngelayanin Bunda Medik, kita juga ngelayanin di tempat-tempat lain. Di mana kita juga udah expand sampai ke Sumatera, di Bali, di Batam, di Sulawesi. Nah, mungkin sedikit gambaran kita punya board of commissioner sama directors. Basically, kita di-lead oleh Dr. Ivan. Dr. Ivan ini salah satu founders dari Morula, which is dia adalah salah satu orang yang lumayan kuat di bidang genomics dan di bidang ibu dan anak. Dan dia salah satu dokter pertama yang masuknya robotic surgery di Indonesia. Dia juga bawa klinik bayi tabung lah, dia yang cikal bakalnya. Untuk di board of directors kita, which is kita dipimpin oleh adiknya Dr. Ivan, itu adalah Pak Mesa. Ini basically dia sebagai pasien direktur dari grup BMHS juga. So basically kita bergerak dalam satu komandonya BMHS. Untuk servisnya kita sendiri, buat sebagai gambaran, mungkin tahu ya laboratorium itu, mungkin ada yang belum tahu laboratorium itu apa. Jadi laboratorium itu yang umumnya yang paling sering dengar itu kan pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah itu yang biasa kita sebut pemeriksaan clinical pathology. Clinical pathology atau patologi klinis itu adalah pemeriksaan yang paling umum. Itu hampir semua laboratorium kesehatan di Indonesia pasti punya. Itu kita pemeriksaan darah, kimia, infeksi, imunologi, mikrobiologi, kita semua ngelayanin di sana. Nah, di kita untuk laboratorium yang bergabung sama rumah sakit, itu kita juga pasti akan ada layanan yang lebih advance. Itu ada layanan untuk yang anatomi patologi. Ini adalah pemeriksaan jaringan,
di mana penyakit-penyakit seperti tumor, cancer, ini kita periksanya di anatomopatologi. Nah, habis itu yang spesialnya diagnos, yang mungkin lab-lab lain nggak punya, itu kita ada di genomics-nya. Karena tadi kita itu adalah satu perusahaan yang background-nya di rumah sakit ibu dan anak tertua di Indonesia, kita tuh paling kuat di bidang reproduktif genomik, yaitu adalah pemeriksaan genetika yang berhubungan dengan reproduksi, which is itu untuk keperluan untuk bayi tabung, untuk keperluan pemeriksaan janin, nanti ke depannya hasilnya seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selain itu juga kita mungkin tahu juga tahun lalu kita melayani PCR, kita salah satu laboratorium swasta yang pertama buat melayani PCR, itu basically kita untuk laboratorium molekulernya. Dan yang terakhir kita ada ngejalanin untuk esoteric testing, di mana ini pemeriksaan yang basically nggak umum, di Indonesia nggak banyak yang nyediain, so basically kita juga menyediakan dengan kita kerjasama dengan beberapa partners di luar negeri, seperti Mayo Clinic di Amerika, dan beberapa partners juga dari Malaysia, Thailand, dan segala macam kita untuk nyediain esoteric testing. Seperti yang tadi disampaikan, basically service kita yang paling utama, yang paling kita spesialkan itu adalah pemeriksaan genetics, di mana kita fokus utamanya kita di reproduksi genomics. Salah satu tipe-tipe produk yang kita jual itu adalah NIPT, PGS atau PGTA, PGD, dan Pediatric Genetic. Mungkin yang paling buat gambaran, paling gampang itu di NIPT. Jadi di NIPT itu adalah pemeriksaan kromosom, jadi ibu baru hamil sekitar 4 minggu, itu darahnya bisa kita ambil, lalu kita bisa cek janinnya itu kira-kira ada kelainan kromosom atau enggak. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya anak itu bakal lahir, nanti mungkin akan ada kelainan atau tidak. Jadi untuk orang tua yang dilakukan pemeriksaan bisa lebih siap, bisa mengetahui lah apa yang harus dilakukan sebelum anak itu tersebut lahir. Nah, kalau untuk PGTA sendiri, inilah pemeriksaan untuk mendukung bayi tabung, di mana bayi tabungnya kita itu memiliki success rate paling tinggi di Indonesia. Nah, itu semua didukung dengan pemeriksaan PGTA ini. Jadi pemeriksaan PGTA itu adalah kita ngelihat embrio-embrio mana yang basically yang paling memiliki kemampuan ketika ditanamkan untuk positif, untuk hamilnya yang paling tinggi. So basically kita memilih embrio yang paling bagus. Itu juga spesial, cuma kita yang jalanin. Untuk pemeriksaan genomik, reproduktif genomik kita sendiri, memang waktu tahun 2021 atau tahun lalu, itu sempat ngalamin slowdown. Cuman di tahun 2022, seiring dengan economic recovery dan COVID udah mulai recover, kita punya tractions untuk volume udah naik di atas 100 lagi per tes per bulan. Memang secara jumlah angkanya nggak besar kelihatannya, tapi kalau misalnya tesnya genetik ini adalah tes khusus, so basically untuk basket size untuk satu pemeriksaan ini memang jauh lebih mahal dari pemeriksaan lab lainnya. Sedikit terkait strategi kita, gimana caranya sih diagnos dari 2018 cuma ada 2, ya. Yang pertama kita 2007 di Margonda, di 2018 kita baru ada 2, sekarang kita udah punya 40 presence gitu ya. Basically strategi pengembangan kita itu sebenarnya kita ngejalanin hub and spoke model. Di mana hub and spoke model itu kita coba ngedefine, kita punya lab itu jadi 3 tipe. Yang pertama lab utama, lab besar atau national reference lab. Yang kedua itu adalah lab-lab mandiri, independent lab branches, sama yang ketiga itu adalah lab outlet sama sample collection point. Jadi kita define. Yang kita bangun sekarang adalah kita punya satu national reference lab. Lalu kita bangun lagi di setiap kota tier 2, tier 1 dan tier 2, kita bangun seperti di Denpasar, seperti di Makassar, itu kita bangun lab-lab mandiri. Lalu yang kecil-kecil itu kita bangun dengan kita kerjasama dengan klinik dan rumah sakit sekitar. So basically dengan kita bikin seperti ini, satu, kita udah langsung acquire captive market dari klinik dan rumah sakit sekitar. Yang kedua, capex kita juga lebih kecil, karena kita nggak perlu bangun yang lengkap, kita cuma perlu melihat kebutuhan klinik sama rumah sakit itu seperti apa, lalu kita bangun instansi lab di dalamnya. Dengan cara itulah kita bisa bertumbuh even 40 kali lipat, mungkin 20 kali lipat ya, dari 2 sampai 40 gitu, dari 2018 sampai 2022 sekarang. Mungkin ini gambaran buat yang nggak pernah lihat diagnos. Jadi ada beberapa diagnos kita yang standalone, seperti yang tadi disampaikan, nama beberapa diagnos yang kita kerjasama sama rumah sakit. Nah, ini yang kalau kita kerja sama rumah sakit, kita akan ada instansi di dalam rumah sakit. Kalau yang standalone, kita bangun sendiri untuk kita sewa gedung, kita bangun diagnos di dalam. Basically seperti itu. Lalu update numbers kita untuk 40, kita udah all across Indonesia, di mana kita sekarang udah ada di Sumatera, kita udah di Batam, kita ada di Jabodetabek, di Bandung, di Bali, dan ada di Sulawesi juga. So basically kita terus bertumbuh untuk ngejarin target-target kita, karena kita memang basically
bukan lab yang cuma tumbuh tahun lalu ya, ibaratnya kita mau terus bertumbuh sampai selamanya. Selain inisiatif untuk kita bertumbuh dari sisi presence dan outlet development kita, physically, kita juga mau berkembang di bidang teknologi, di mana untuk bertumbuh di bidang teknologi kita tahu karena kita perusahaan lab, kita butuh partners untuk kembangin teknologi kita. Di mana kita ada coba untuk separate teknologi services yang kita kasih klien-klien kita. Yang pertama dari sisi home care, yang clinical laboratory itu kita ada kerjasama sama Plebo dan Housecall yang dari Housecall untuk dari sisi home care services. Lalu mungkin pernah dengar juga BMHS itu subscribe di series A-nya Klinik Pintar, di mana kita kerjasama sama Klinik Pintar. Kita itu priority lab partnersnya mereka. So basically setiap klinik, mereka itu kan ada 100 klinik tuh. Dan setiap klinik yang mereka punya akan refer lab testnya ke kita. Dan kita basically juga ada arrangement untuk pemeriksaan home care sama mereka untuk Klinik Pintar. Lalu dari sisi bisnis genetik kita sendiri, kita juga ada beberapa kerjasama sama tech startup, biotech startup, which is yang pertama di bidang farmakogenomics sama oncogenomics, itu si Nala Genetics. Fokusnya ini untuk the precision medicine, untuk pengembangan obat-obat yang diberikan dari dokter sehingga bisa lebih tepat pada pasien. Yang kedua, kita fokus di bidang di service lifestyle kita, which is kita sebut nutrigenomics. Ini kita partners dengan Asare. Diagnos kita sendiri juga udah tersertifikasi. Kita udah ISO dari 45001 terkait dengan keselamatan kerja. Lalu kita juga sudah terakreditasi dengan dari KAN untuk 15189 untuk laboratorium klinik. Lalu dari sisi manajemen kita sendiri kita juga sudah ter-ISO 9001. So basically kita nge-push profesionalitas untuk tetap ngembangin bisnis kita. Oke, mungkin sekilas buat update operationals-nya, mungkin saya update little bit buat numbers. Mungkin juga kalau udah ngikutin kita punya laporan keuangan, Diagnos ini basically lagi ngalamin downturn karena kan post-COVID ya, karena ini bukan downturn, ini normalizations. Karena di tahun 2021 itu adalah exponential year buat kita, di mana kita basically revenue kita naik hampir 5 kali lipat di tahun 2020 dan 2021. Di 2022 kita expect normalization dan itu terjadi. Di mana bisa dilihat kita punya total test offering di 2021 untuk COVID itu kita run 243.000 tes setahun. Di 2022 kita run 129.000 tes COVID. Cuman memang secara value turun walaupun secara volume kita sama. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah kita ada pertumbuhan dari sisi non-COVID test. Non-COVID test kita dari 546.000, di 2021 kita naik ke 766.000, di first half kita 435.000. So basically kalau di annualize saja kita pasti akan ada pertumbuhan dari sisi non-COVID kita. Untuk dari sisi tes genomik kita sendiri juga basically flat seperti yang tadi disampaikan. Kita riding along with the COVID recovery, makin banyak orang yang mulai berobat lagi, mulai makin banyak orang mengalami IVF, kita basically genomic testing kita akan terus meningkat. Ini dari sisi revenue. Revenue kita di 2021 kita ada penurunan dibandingkan dengan di 2022, di mana di first half 2022 dibandingkan first half 2021 kita walaupun memang ada penurunan, tapi secara pendapatan non-COVID kita ada peningkatan dari 49 miliar kita meningkat ke 57 miliar, walaupun pendapatan non-COVID kita turun dari 119 miliar ke 39 miliar. Basically ini driversnya karena memang ada price cap dari pendapatan PCR. Jadi memang basically kita tahu juga pendapatan COVID ini nggak sustainable, so basically ini normalization yang harus kita hadapin. Di kuartal 2 2022 sendiri memang ada penurunan lagi Q1Q di 33%, di mana penurunan ini terjadi karena basically ini terjadi karena ada cyclicality ya di bisnis kesehatan. Karena ini biasanya di bisnis kesehatan itu di kuartal 2 itu ada apa namanya holiday season, di mana hospital sendiri juga akan ngalamin koreksi. Nah, kita juga ke impact lah basically di second Q. Nah, cuman di third Q ini expect some improvement, mungkin kita akan balik ke first Q. Untuk revenue mixtures kita paling banyak di corporate clients karena memang kita basically bisnisnya seperti yang tadi disampaikan, kita fokusnya di kerjasama sama klinik sama rumah sakit. So, kita akan memperbanyak dari sisi itu. Untuk margin profile kita sendiri sama basically karena
economies of scales-nya nggak nyampe di second Q 2022, kita punya gross profit margin ada koreksi dari 52,6% turun ke 46,1%. Untuk net profit margin juga basically sama, kita mengalami kejadian yang sama lah. Basically karena revenue turun, profit margin kita pasti akan turun karena ada couple of that cost structure kita ada beberapa yang fix, jadi nggak semuanya bisa ikut penurunan revenue. Oke, paling itu Pak untuk sharing kita untuk dari DGNS update sedikit. Oke ya, thank you Pak Richard buat presentasinya. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau tanya tentang DGNS, mungkin bisa di kolom chat ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pertanyaan pembuka ya, kita kasih dulu nih kesempatan ke Pak Paulus ya buat nanya di awal. Mungkin boleh Pak, silahkan. Halo, selamat malam Pak Fergus. Udah lama nggak ketemu nih. Malam Pak Paulus. Terakhir ngobrol kapan kita Pak? Tahun lalu kayaknya ya. Tahun lalu. Oh iya, akhir tahun ya. Iya. Makasih nih udah siapin waktu presentasi di sini dan udah memberikan peluang investasi nih buat kita semua ya. Anytime Pak. Saya tuh ada pertanyaan kan, DGNS itu salah satu kekuatan utamanya dari pemeriksaan genomiknya ya Pak ya. Yes. Tapi semenjak COVID ini tuh ternyata banyak juga Pak perusahaan yang masuk ke genomik Pak. Salah satu diantaranya kan kayak misalnya Prodia kan juga ada tuh pemeriksaan genomik. Terus dia juga ada juga produk yang ProSafe NIPT itu kan sama tuh, NIPT juga kan. Udah gitu ada juga startup DNA-ku kalau nggak salah Pak. Nah itu kan dengan maraknya pemeriksaan genomik yang lain itu apa sih competitive advantage-nya dari DGNS Pak? Kalau diomong competitive advantage Pak, sebenarnya gini, basic test lab itu semuanya itu economies of scale Pak. Jadi semakin banyak kita ngerjain tes, cost kita akan semakin turun. Nah, pemeriksaan genomik ini kan pemeriksaan yang lumayan mahal. Mungkin Bapak bisa cek, tadi ada mention a little bit buat yang kompetitor kita lah ya, Prodia, tadi ada mention a little bit buat NIPT. Itu harga NIPT mereka itu mungkin bisa dibilang lebih mahal. Saya nggak bisa ngomong jauh ya, tapi mereka lumayan lebih mahal lah daripada kita. Nah, kita nge-put harga lebih rendah karena memang basically kita background-nya kita itu bidang reproduksi. Kalau khususnya untuk NIPT ya Pak ya. Untuk NIPT karena kita di bidang reproduksi dan kita deket banget sama rumah sakit ibu dan anak seperti Bunda, seperti Morula, kita punya jumlah volume tes itu bisa ngerjain lebih banyak dari mereka sehingga kita bisa put harga lebih rendah dari mereka. So basically dari sisi competitions, dari sisi harga kita ada satu edge di mana dari sisi harga kita lebih murah Pak. Itu satu. Yang kedua, memang kita sebagai perusahaan lab yang fokusnya itu di bidang reproduktif. Jadi memang kita itu memang dari awal ngeset kita tuh maunya di bidang reproduktif, jadi kita lengkapin. Nggak cuma di NIPT, kan mungkin tadi Bapak bilang ada Prodia itu ada NIPT, dan aku itu ada nutrigenomic, lalu ada lots of genetic layer lah. Nah, kalau kita memang fokusnya mau ngembangin di bidang reproduksi. Jadi mulai dari proses sebelum kehamilan sampai setelah kehamilan kita akan siapin proses pemeriksaan genetiknya, which is satu persatu kita launching. Gitu. Tapi kan kalau misalnya untuk proses kehamilan aja kan segmennya kecil sekali ya Pak ya untuk marketnya Pak. Itu gimana Pak ke depannya Pak? Terus kehamilan sendiri sebenarnya nggak bisa dibilang kecil Pak Paulus, karena ibu hamil setahu saya kalau nggak salah the last time I read the data, kalau nggak salah itu sekitar hampir 20 juta ibu hamil setahun di Indonesia. Yang membutuhkan NIPT itu adalah high risk yang kehamilan high risk ya. Itu kalau nggak salah sekitar 16%, 16-11%. So basically datanya lumayan gede, itu kehamilan market share. Tapi itu kan cuma dari sisi kehamilannya aja. Nah, kita di sini ngelengkapin, nggak cuma itu doang, kita ngelengkapin produk-produk lainnya juga. Seperti nanti setelah dia kehamilan, lalu untuk produk nutrigenomik yang kita kerjasama tadi dengan Nasaren, kita siapin produk nutrigenomik, di mana nanti anaknya setelah lahir, nanti gede talentnya, nurturing talentnya seperti apa. Nah, kita siapin tes-tes seperti itu juga. Gitu. Cuman kalau in terms of kehamilan sendiri, there's a huge market sih kalau ibu hamil. Cuman di Indonesia sekarang, to be honest, marketnya belum ready karena tax price masih lumayan mahal dan insurance belum cover for that kind of test. Basically ini investment kita di masa depan. Gitu. Berarti keunggulannya itu dari segi harga ya gitu ya Pak ya? Iya. Oke.
Terus kalau tahun lalu itu kan DGNS tuh ini Pak, growth-nya tuh merencanakan di 2021 tuh 48 outlet Pak, 8 branch Pak. Ya, Sedangkan tahun ini tuh baru sampai 40. Nah, proyeksi tahun lalu tuh tahun 2022 kan 9 branch, 68 outlet tuh Pak. Kenapa Pak? iya betul. Jauh banget Pak sama proyeksi dan targetnya Pak. Kalau tahun lalu sebenarnya actually lots of operational challenge sih Pak. Jadi pembangunan outlet itu kan ternyata nggak semudah itu. Karena setiap kali kita bangun, kita ada proses negosiasi, kita ada proses pembangunan, proses ini itu, dan ada keterbatasan resources dan tim juga, sehingga kita nggak bisa bangun. Di tahun 2022 ini, per sekarang itu bukan 40, per sekarang kita ada 44. Di tahun 2022 ini memang kita sempat ada nargetin kembangin ke 20 lagi. Cuman post-COVID ternyata ada beberapa outlet yang kita kerjasama, yang kita bangun ternyata nggak bisa generate revenue semudah itulah kayak waktu zaman COVID dulu. So basically kita harus ngerem dikit nih untuk investment. Makanya sekarang kita udah mulai pivot dari yang kita bangun cepat kayak 60-an, kita target 68 as you mentioned Pak. Kita turunin mungkin sampai akhir tahun ini 48 sampai 50 outlet. Jadi memang kita ada nge-pivot strategi. Jadi dari yang ibaratnya dulu high growth, sekarang kita nge-pivot untuk sedikit efisiensi, sambil tapi tetap kita ngelihat untuk terus berkembang. Nah, untuk kerjasamanya sendiri gimana sih sama rumah sakit Pak? Tes apa aja gitu yang disiapin diagnos untuk di rumah sakit itu, dan juga cara marketingnya gitu Pak, di situ Pak gimana Pak? Jadi untuk ini ya, untuk kerjasama. Jadi kan kita ada beberapa revenue stream ya Pak ya. Ada yang tadi Bapak as you mention, ada yang dari rumah sakit, klinik kita kerjasama bikin outlet banyak, ada yang kita bikin mandiri, ada yang pasien datang, ada yang dari corporate juga. Untuk yang rumah sakit, kita basically cara kita negosiasi itu, kita ada satu tim business development, di mana mereka kerja negosiasi ke dalam satu klinik atau rumah sakit yang lab-nya itu underutilized dan basically mereka nggak bisa benar-benar running lab dengan lebih efisien. Nah, kita coba nge-solve problem mereka dengan kita nge-running lab yang lebih efisien, lebih untungin lah. Jadi kita bagi profit share sama mereka. Deal-nya kita adalah setiap tes yang kita kerjakan, kita bagi profit share up to 25 sampai 25%. Itu untuk pemeriksaan yang kita kerjakan sendiri. Untuk pemeriksaan yang kita rujuk, ada hitungannya lagi. Nah, kalau misal tes apa aja yang kita kerjakan di klinik atau rumah sakit tersebut, itu tergantung dari jenis rumah sakit sama kliniknya. Mereka butuh apa. Kalau klinik sama rumah sakit umum, ya rumah sakit umum lah ya kita taruhnya pemeriksaan darah yang biasa. Gitu. Cuman kalau misalnya, contoh misalnya Morula gitu ya, Morula itu kan bayi tabung itu butuh pemeriksaan hormon. Ya kita siapin pemeriksaan hormon. Jadi itu sih Pak Paulus. Nah, kebetulan kan saya pernah datang tuh Pak ke rumah sakit Edelweiss tuh Pak. Buat survei juga Pak. Yang di Bandung ya? Iya. Nah, ya. Nah, kebetulan itu kan pas saya lihat ke Edelweiss itu Pak, rumah sakitnya sendiri kan udah punya lab tuh Pak. Nah, di situ tuh setahu saya tuh dia hanya pemeriksaan ini aja Pak, kayak PCR gitu aja Pak. Betul. Makanya gimana nih gitu revenue-nya gitu, maksud saya kalau misalnya cara kerjasamanya kayak gitu. Nah, kalau outlet lain saya belum tahu sih Pak. Kalau Bapak di Bandung ya stay-nya mungkin. Kalau Bapak di Bandung mungkin Bapak bisa datang ke Jasmine MQ klinik. Itu ada satu klinik di MQ, itu kita bangun satu lab, semua pemeriksaan lengkap di situ. Itu klinik ibu dan anak. Kalau untuk yang Edelweiss itu memang khusus kita kerjasama untuk pemeriksaan COVID karena rumah sakit tersebut memiliki lab. Jadi kenapa kita kerjasama? Karena si Edelweiss itu kan melayani pemeriksaan COVID melayani pasien COVID di sana, mereka ada rawat COVID. Nah, jadi mereka biar cepat daripada mereka ngerujuk sekitar, mereka mengirim sampelnya ke kita karena kita dulu salah satu lab kita itu punya network of distributions buat ngirim-ngirim sampel itu udah satu Indonesia. Jadi kita itu salah satu lab yang bisa ngerjain sampel dalam sehari. Padahal kita labnya di Jakarta, kita ngambil sampel di Bandung. Kita bisa selesai dalam sehari. Makanya si Edelweiss kerjasama sama kita. Tapi Edelweiss sendiri itu bukan kerjasama lab, itu untuk kerjasama pemeriksaan PCR. Jadi di Edelweiss memang untuk PCR doang ya? Bukan, memang untuk PCR aja itu. Bukan sampel yang bisa diambil sebagai contoh
Bukan. kerjasama itu ya Pak ya? Kalau Berarti ya? mau, Bapak ke Jasmine, itu bisa tuh di Bandung juga. Itu kebetulan kita ada beberapa di Bandung. Habis itu kita di BP ada klinik nyeri, namanya Bandung Pain Rehabilitation Center, itu juga di Bandung. Kalau Bapak stay di Bandung, mungkin bisa izin. Itu kita ada lab di sana. Itu Pak. Nah, kalau untuk pemeriksaan genomik itu kan agak jarang ya Pak ya. Orang tuh kan kayaknya kalau saya ke lab tuh seringnya untuk check up darah gitu Pak, kolesterol gitu kan. Ya, betul. Nah, itu gimana Pak persaingnya Pak sama Prodia Pak? Misalnya ini kan kalau Prodia udah lama tuh orang-orang semua tahu tuh Pak. Jadi pemeriksaan genomik ini kita bagi dua dulu Pak. Ada kita kerjain dua-duanya ini. Ada pemeriksaan genomik yang pure healthcare, yang kesehatan. Ada pemeriksaan genomik yang arahnya ke lifestyle. Yang lifestyle mungkin Bapak tadi ada sebut ya, DNA-ku, Saren, ada produk kita namanya DNA ini. Untuk yang healthcare, untuk yang benar-benar kesehatan, diagnosis itu seperti NIPT, BCDA itu untuk kesehatan. Nah, gimana caranya pasien-pasien mau datang? Actually, pemeriksaan genomik di Indonesia sendiri kan juga masih quite novel ya, harganya masih lumayan mahal, asuransi masih belum mau bayar. Jadi yang bisa nge-push untuk pasien periksa itu adalah via dokter. Di mana memang karena kita background-nya itu di bidang ibu dan anak, ya jadi kita memang ngejualnya itu via dokter-dokter kita, rekan-rekan dokter kita. Objin kita itu buat ngejualin tes-tes genomik seperti NIPT dan lain-lain. Tapi untuk pemeriksaan yang pure lifestyle seperti yang tadi saya mention, itu actually marketnya lumayan oke. Karena kita ada satu produk DNA ini itu yang baru launching bulan lalu, itu lumayan lah tractions-nya untuk penjualannya. Walaupun kita baru launching kayak bulan lalu, kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak pernah dengar 23andMe yang di Amerika lumayan famous, atau Circle DNA. Nah, itu kita basically mirip-mirip. Nah, kalau untuk itu Pak, klinik pintar tuh gimana sih, online atau apa Pak? Kok bisa ada 100 outlet ya, atau 1000 outlet tadi? 100 Pak, 100 klinik. Jadi klinik pintar itu adalah sekarang jadi somehow kayak sister company ya, karena parent company kan investasi mereka. Klinik pintar itu startup sebenarnya di bidang klinik management, di mana dia ada satu klinik yang underutilized, satu klinik yang under capex yang harus di improve. Jadi dia masuk sebagai manajemen kliniknya tersebut. Nah, itu fungsi utamanya klinik pintar. Nah, jadi mereka punya beberapa klinik yang mereka manage seperti itu. Cuman klinik yang paling banyak mereka punya itu klinik online, disebut klinik virtual. Klinik virtual itu ya ibaratnya cuman service center aja sih, sebenarnya nggak ada benar-benar deliver healthcare primary services di situ. Jadi kayak Halodoc gitu ya, atau gimana Pak konsultasi? Kalau Halodoc itu kan konsultasinya online full. Kalau ini dia ada tempatnya gitu, ada service centernya kecil, tapi buat diskusi, buat ngobrol, habis itu dia nanti ngerujuk, oh kalau pasien A nanti ke sini ya, ntar ke sana ya, Oh, tapi mereka, iya, tapi tetap mereka bisa booking online juga. Oh, konsultasi dulu, terus dirujuk ke mana gitu-gitu ya? Iya. Oh, ke cabangnya yang ada 100 sampai 1000 tadi? 100. Yang actually yang mereka punya operate sendiri, yang mereka operate nggak sebanyak itu. Yang kayaknya disebutnya virtual, paripurna, sama utama. Yang paripurna kalau nggak salah cuma ada 4, itu yang mereka manage klinik gede, itu scale-nya lumayan besar gitu ya. Kalau yang virtual itu mungkin ada 80 atau 90. Jadi kalau DGNS tuh ada di 100 itu atau gimana? Oh enggak, kita DGNS enggak. Kita cuma ada satu di salah satu klinik mereka yang paling gede. Oh. Tapi kita kerjasama di platformnya mereka. Jadi mereka kan ada on-demand lab service juga. Jadi kalau mereka butuh lab services, mereka rujuk ke kita. Jadi ke yang pusat itu ya berarti? Sinergi ya. Perginya sinergi lah sama kita. Kalau Nala Genetik gitu gimana Pak sistem kerjasamanya, terus kayak gimana gambarannya ya? Karena belum jelas nih kalau saya. Nala Genetics itu sebenarnya startup bioinformatics Pak. Mungkin saya jelasin sedikit. Nah, itu dipimpin oleh Levana, dia foundersnya, di mana tujuan utamanya itu di bidang research di bioinformatics, di bidang pemeriksaan genomik, untuk khususnya di bidang farmakogenomik. Itu adalah pemeriksaan tes-tes yang arahnya ke precision medicine. Jadi kalau ibaratnya dulu orang dites, orang kalau berobat itu dikasih obatnya sesuai dengan historical aja gitu ya, orang kalau dikasih paracetamol sembuh, nanti kalau ini ya ada penyebabnya, dicek gitu. Oh, kalau orang ini sakit karena ini, kasih obatnya ini. Mereka fokusnya di sana. Nah, kerjasama kita sama mereka itu ada 2. Yang pertama, kita ngejualin produknya mereka yang farmakogenomik.
Jadi mereka kan base di Singapura, dan kita ngejualin produk-produknya di klinisi-klinisinya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kerjasama, rencananya kita akan bangun lab bareng sama mereka. Karena mereka kuat di bidang research dan bioinformatics, nah kita mau kawinin nih sama reproduktif base-nya kita untuk membangun satu produk reproduktif yang lebih kuat. Karena bioinformatics untuk di bisnis genomik itu harus kuat. Nala genetik mah bukan laboratorium berarti ya Pak? Ya. Nala Genetics laboratorium, tapi di Indonesia nggak ada. Labnya di Singapura. Oh, jadi labnya yang di Indonesia sama diagnos Search gitu. aja. Iya, rencananya begitu, Pak. Kurang Oh, lebih begitu. oke. Terus satu lagi apa ya tadi? Plebo ya, Plebo mah untuk obat-obatan ya. Plebo ini sebenarnya Plebo itu kayak Halodoc lah bisa dibilang gitu. Cuman kalau Plebo itu dia, bukan Halodoc, kayak Gojek, Pak. Plebo itu kayak Gojek, jadi kalau dia ngumpulin ojek-ojek gitu ya, buat ngedeliver makanan segala macam, Plebo itu ngumpulin plebotomis. Plebotomis itu analis lab gitu ya, orang-orang yang ambil darah dan segala macam. Nah, Plebo itu ngumpulin orang-orang tersebut, mereka jadikan partner mereka, lalu kalau misalnya ada order lab, jadi kita partnernya gitu, ada order lab ke mereka, ntar sampelnya dikerjakan di tempat kita. Tapi darahnya itu diambil oleh si plebotomisnya si Plebo. Seperti itu. Oke. Kalau genomik itu kan sekali tes udah Pak untuk seumur hidup Pak. Kalau iya tergantung, makanya sebenarnya kan genomik itu pemeriksaan cuma sekali ya, benar banget kata Bapak. Jadi cuma di sequence sekali, habis itu reportingnya itu baru berbeda-beda. Jadi ibaratnya Bapak ambil genomik kan dari DNA ya. Misal DNA Bapak diambil, dijalanin di sequencer kita, dialani. Nggak dibaca tuh DNA Bapak ada jutaan marker seperti demikian. Nah, yang ngebedain itu adalah bioinformatics-nya. Jadi dari 7 juta marker tersebut, marker ini artinya apa, marker ini artinya apa. Nah, itu yang harus dicek berulang-ulang. Tapi untuk pemeriksaan DNA-nya, ya betul sekali dibaca udah. Gimana Pak dibaca berulang-ulangnya gimana Pak? Kurang paham nih. Jadi coba imagine kayak setelah di sequence, setelah di DNA Bapak di tes gitu ya, Bapak bayangin itu ada 7 juta set of data gitu misalnya ya. 7 juta set of data, masing-masing set data itu ada artinya ini, artinya ini, artinya ini, artinya ini, artinya ini. Nah, bioinformatics itu yang ngertiin, ini itu artinya ini, itu artinya ini, itu artinya ini. Nah, jadi yang kita jual itu nanti reportnya. Bioinformatics ini untuk misalnya data nomor 5 juta misalnya ya. Data nomor 5 juta itu reportnya ini kita jual. Data nomor 2 juta itu artinya ini reportnya kita jual. Dijualnya tuh per satuan reportnya atau gimana Pak? Iya, per satuan reportnya. Sebenarnya teknologi sequencing-nya itu ya genetiknya itu sekaligus baca udah. Cuman yang dijual itu ya interpretasi artinya. Jadi kalau genetik ini artinya apa, genetik ini artinya apa, genetik itu artinya apa. Oke. Kebayang nggak? Kurang lebih kayak gitu. Boleh. Masih ada lagi Pak? Oke, yang lain dulu. Oke, ya. Ini mungkin ada pertanyaan nih. Saya panggilnya Pak Richard atau Pak Fergus nih, jadi nggak enak ya. Fergus boleh, Richard boleh. Enaknya Fergus ya, oke. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Roberto. Berapa capex untuk pendirian satu lab dan berapa rencananya penambahan outlet di tahun ini dan berapa yang sudah terwujud? Tadi Pak Paulus juga basically udah sedikit nanya terkait ini. Kita punya rencananya kan kita mau bangun 20 ya tadinya. Lalu tapi karena kita as I mention juga karena kita nge-pivot untuk efisiensi, kita mau coba kurangin. So sampai dengan akhir tahun kita mungkin akan bangun kayak sampai 50 outlet aja totalnya. Sekarang kita udah punya 44. Untuk capex-nya sendiri tadi capex-nya untuk itu tergantung kan tadi saya ada sedikit gambarin ya, ada beberapa tipe lab. Lab yang ini capex-nya beda, lab itu capex-nya beda, lab itu capex-nya beda. Dan itu tergantung kondisi juga. Kira-kira aja Pak, yang kecil berapa, yang gede berapa gitu Pak? Paling kecil banget itu collection point itu cuma 20 juta karena kita cuma modal orang, meja sama laptop. Paling kecil. Cuman kalau yang kita bangun yang tadi saya ngomong di Jasmine MQ segala macam itu kita taruh mesin, taruh segala macam itu kita bisa hampir 400 juta untuk capex-nya. Gitu. Kalau yang paling gede yang kita bangun lab sendiri itu udah sama lab-lab mesin-mesin yang kita KSO sama renovasi sewa dan segala macam kita bisa hampir 2 miliar.
Oke, ya. Thank you ya untuk jawabannya Pak Fergus. Nah mungkin ada pertanyaan Pak Dance nih. Spesialisasi kliniknya apa aja ya? Kita nggak punya klinik. Actually kita actually belum punya klinik, baru mau bikin klinik. Jadi kita nggak ada klinik gitu. Cuman kalau lab seperti yang tadi saya mention, kita yang umum kita kerjain atau klinik, yang spesial kayak genomik kita punya, yang paling spesial di kita reproduktif genomik umumnya. Tapi untuk pemeriksaan yang advance yang dibutuhin rumah sakit seperti pemeriksaan tumor segala macam kita juga ada. Oke, nah mungkin udah nggak ada lagi. Saya gantian mau nanya nih Pak Fergus, boleh ya? Nah, kebenaran ini saya tuh keluarga tuh tadi ada di Bandung Pain Rehab Center ya? Iya betul. Oh, sama Dokter Novi ya? Aduh, kalau itu bagian komersil lebih tahu. Oh iya, Saya itu nggak hafal saudara soalnya. saya katanya cuman satu ya ahli pain ya di Indonesia, katanya dia ya, bener ya? Oh gitu ya. Iya, nah Saudara Pak Geraldus berarti. iya Dokter betul. Novinya. Dokter Oh, Novi. Dokter Novi itu yang punya gitu, Iya, DPRC. TCT Novi ya. Saya pernah ngobrolnya sama Pak siapa gitu. Oh Saya iya, lupa. coba nanti aja salam buat Dokter Novi ya. Ya. Nah terus saya tuh baru tahu Pak, kan ini saya lihat bisnis modelnya jadi bagus ya, dia banyak KSO sama rumah sakit ya Pak ya. Nah saya tuh sempat ngobrol ya Pak ya. Saya tuh ngelihat berarti kalau sekarang kurang lebih 46 outlet, satu outlet tuh revenue-nya 1 M ya Pak. Ya, kalau tapi tergantung size-nya juga, tapi kalau kita pukul M rata per apa 1 itu? M Per per apa itu? outlet ya. Per apa itu Pak? Per Per bulan? Nggak kegedean nanti Pak. per quarter, sorry. Oh per quarter ya. 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 Nah, itu tuh sekarang size-nya 46, saya nggak tahu ya kalau pro dia berapa gitu. Banyak ya. Nah, tadi saya memang bagus ya di backing RS Bunda gitu ya. Teknologinya juga bagus. Nah, kira-kira kan ini kerjasama sama Nala Genetics ya, Asaren juga saya lihat itu bagus ya. Nah, cuman kan memang ya kuncinya kalau di healthcare ya R&D ya Pak ya. R&D expense justru yang harus gede ya. Nah, cuman dengan nanti kalau ada develop produk baru nih gitu, itu tuh revenue per kliniknya tuh bisa jadi berapa Pak? Gitu. Dari Kalau 1 M ini. sekarang kan 1 M per quarter ya. Dulu Ya, sempat gede banget ya dulu ya karena ada COVID. COVID ya. Ya. Actually Prodia itu kan punya 200. Saya kebetulan lagi baca-baca juga. 259 Pak. Ya, mereka punya 259 revenue mereka setahun rata-rata kalau dibagi tahun 2021 itu sekitar 10 miliar per outlet ya. Kalau kita tahun lalu itu 9 miliar lah per outlet. Tapi itu angka COVID lah ya tahun lalu, jadi nggak bisa dipakai. Untuk tes kita, actually kan tahu ya, kayak tadi as I mention, kita ada beberapa tipe tes. Tipe tes kita actually yang pemeriksaan yang patologi klinik itu ada pemeriksaan yang murah-murah sebenarnya, itu yang paling 200.000, 300.000. Nah kita kan fokusnya di reproduktif. Reproduktif itu paling banyak tuh pemeriksaan hormon. Pemeriksaan hormon itu kalau yang kayak ALH atau berapa itu basically easily satu pasien itu bisa pemeriksaan per visit itu bisa 2 juta, 3 juta. Itu kalau misalnya kita memang fokusnya pengembangan ke sana, Pak. Dan untuk pemeriksaan seperti apa namanya Asaren, genetik, yang lain, itu mah lebih ke pasien sih hitungannya, karena ini kan untuk pemeriksaan yang lifestyle ya, itu kita naikinnya ARPP berarti ya, per pasien kita ya. Untuk yang per outlet kita ya, selama kita masih bangun dan masih ada outlet-outlet yang basically underperform dan memang kita juga lagi ngelewatin masa COVID, ya angkanya masih akan sedikit berubah-berubah, masih expect some normalizations lah di sana. Gitu, Pak. Bisa Maksudnya, ke berapa Pak target gitu kira-kira? Kalau nanti di 2025 dengan competitive advantage ini Pak. kita actually fokus kita sekarang itu ngebalikin kita punya performance itu ke sebelumnya. Karena kan sekarang kita COVID kan gone. Ibaratnya jumlah outlet kita sama, COVID-nya gone, revenue kita turun. As you mentioned, tahun lalu kita revenue 8M, sekarang kita revenue cuma per quarter, berarti kan 1 tahun cuma 4, kita udah turun 2. Nah, fokus kita sekarang balikin ke itu dulu. Itu kira-kira target di tahun berapa Pak? Itu kita targetnya di 2023 akhir. 23 ya? Iya, 2023 akhir.
Lumayan. balik ke tahun 2021. Oke, nah yang kedua Pak, saya nih baca-baca Pak, kan kalau kita tahu ya salah satu untuk rumah sakit ini kan dari labnya ya Pak, jadi ladang basahnya ya di lab. Nah, ada yang berpendapat gitu Pak, kalau lab itu nggak ada future gitu, ada yang berpendapat kenapa kalau dia KSO sama rumah sakit, lama-lama rumah sakit itu bakal berpikir untuk membuka lab sendiri Pak gitu karena ya sekali lagi ini ladang basahnya. Nah menurut Pak Fergus ini gimana Pak untuk in the future Pak? Jadi ini sebenarnya bisnis model yang quite proven Pak di luar negeri even ya. Karena yang kita coba solve adalah satu, lab itu ada yang banyak yang underutilized. Labnya underutilized, jadi mereka nggak bisa efisien. Jadi actually mereka running nggak basah-basah banget. Yes, kalau di rumah sakit gede, contoh Siloam, contoh mitra keluarga yang pasiennya banyak, mereka running lab sendiri, mereka akan lebih profitable. Tapi untuk rumah sakit yang tipe C, yang mereka juga basically pasiennya juga nggak banyak, itu mereka punya problem sendiri di lab. Marginnya nggak selalu kreatif seperti rumah sakitnya gede. Emang benar margin lab itu gede. Nah, kita masuk di mana untuk nge-solve mereka punya problem lab yang underutilized. Jadi kita masuk, kita kasih mereka profit share yang fix 25% tiap bulan. 25% lah basically, bukan tiap bulan, kita 25% kita kasih fix. Jadi mereka duduk manis, basically nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah pusing ngurusin lab, mereka dapat that fix 25%. Gitu Pak. Sejauh ini tapi proven ya Pak ya, lab-lab yang underutilized yang di daerah-daerah ya? Iya, proven. Cuman kita ada beberapa memang yang benar-benar pasiennya nggak ada ya, memang kita harus ngakuin ada lah yang run loss, kan nggak mungkin semuanya. Iya. Actually bisnis model proven karena kita ada belajar sama PH, Planning Pathology Asia. Di Malaysia itu ada satu holding untuk bisnis yang lumayan gede, Pathology Asian, dan mereka juga menjalani bisnis model seperti ini. Dan mereka coba untuk nge-aggregate test volume satu negaranya lebih. Iya, oke. Nah mungkin nih ada pertanyaan lagi nih dari Pak Roberto. Berapa jumlah dokter yang sudah bekerja sama dengan Diagnos dan berapa target tahun ini? Waduh, dokter yang kerja sama kita banyak Pak, di atas 100 lebih. Untuk target kita agak susah juga ya, I don't have the numbers ya, karena actually itu kan targetnya. Saya actually I don't have the numbers untuk target dokter kita, cuman memang salah satu dari customer kita yang paling gede ya dokter, so basically kita akan terus ngejar dokter. Untuk dokter yang kerja sama kita harusnya 400 atau berapa ya? Saya mesti cek lagi kalau itu. Ini nggak lagi nungguin kan? Kenapa Pak? Nggak lagi nungguin kan? Oh, dikirain lagi nungguin. Enggak, jalan dulu aja. Oh iya. Pak, kalau untuk nalar genetik Pak, sebenarnya pangsa pasarnya buat umum ya Pak ya, yang sakit apa aja kan bisa kali untuk efisiensi obatnya. Sebenarnya nalar genetik itu sebenarnya klinisi Pak, pangsa pasarnya Pak. Jadi dokter-dokter yang nanti nge-refer ke pasien-pasiennya gitu kan sebenarnya. Jadi mereka pakai sales force-nya dari dokter. Nah, cuman sebenarnya big gain-nya mereka itu di farmasi. Jadi ketika farmasi mau develop satu produk, mereka butuh data, pasiennya obatnya seperti apa aja, big gain-nya di sana. Tapi itu bisnisnya mereka. Berarti Pak nanti revenue-nya di 2023 targetnya 300 billion lagi ya Pak ya? Akhir tahun ya. Nah dengan margin yang sama Pak? Nggak mungkin lah, karena kita expect normalization, karena di margin kita di 2021 kan masih lumayan oke ya, EBITDA kita masih di atas 30%. Kita masih di angka 20, di bawah 25 target kita. EBITDA-nya ya? EBITDA margin kita. Oh. Kalau NPM-nya aja berapa Pak? Proyeksinya. Bentar, saya proyeksi.
Berarti sekitar revenue-nya itu saya juga lagi hitung-hitung. EBITDA margin kita masih di bawah 20 harusnya. 20 ya. Kalau Ya, di bawah NPM 20. NPM kita ya basically masih quite masih underspend. masih under 10 ya. Iya. Karena kita juga lagi bangun lots of things sih. Itu kalau economic of scale-nya nanti udah dapat, itu NPM-nya bisa sampai berapa, Pak? Target. Kalau kita ngomongin target ya pasti kan kita nge-benchmark ya dengan market Iya. leader which is Prodia. NPM-nya Prodia itu kan basically mereka bisa dapat kemarin EBITDA operating margin mereka aja di atas EBITDA aja 30%. marginnya aja berapa? 33%-an kan? 33 ya. 33%-an. Nah, kita ngincer ke arah sana pastinya. Itu basically kita punya goals lah buat ke situ. Sekarang 20 ya, Pak? Ya. Sekarang under 20 sebenarnya. Iya, ya. Kalau Masih 18. revenue target di 2025 berapa nih, Pak? Soft target kita actually kita mau coba kejar ke angka, sebenarnya itu kita ada target tapi agak susah juga ya buat dimension nih Pak ya. Kita sih maunya di angka sekitar 700-an. 100. Iya, di 700-an. 700 EBITDA-nya udah economic of scale asumsinya ya. Ya, di projections-nya kita basically untuk coba ngarah deket-deket 30%. Lumayan ya, berarti ya. Ya. 2025 itu 5 tahun ya, sorry tadi 2027. Ya. Oke deh. Siap. Udah sih dari saya mah cukup. Kalau yang di Bandung tuh nggak ada yang rumah sakit ya, Pak? Banyaknya klinik ya, Pak? Sebentar, rumah sakit ada RSJP, rumah sakit jantung Paramarta. Tapi itu rumah sakit baru jadi masih sepi. Rumah sakit Jantung Paramarta. sebenarnya dibanding klinik sama rumah sakit lebih ini mana, Pak? Margin wise sama Pak, karena kita nawarin bagi hasil yang kurang lebih mirip-mirip. Kalau jadi balik lagi tinggal balik ke volume aja, mana yang marketnya lebih gede. Ada klinik kayak tadi saya bilang Jasmine itu revenue lumayan, ada juga rumah sakit yang sepi itu juga. Namanya rumah sakit baru kayak RSCP itu rumah sakit baru berdiri tahun 2000, baru tahun ini baru berdiri, jadi basically mereka juga masih. Mungkin ada lagi nih masuk pertanyaan ya dari Vidya Ramadan. Proporsi pendapatan dari diagnos lebih didominasi dari dokter referral lainnya, terutama walk-in customer. Seberapa efektif upaya yang dilakukan? Ya udah. Yang kedua ada detail kerjasama dengan Nala Genetics. Oke. Basically, yes, kita kan memang fokusnya kita pengembangan. Memang kita punya desain, itu kita kan bangun dengan kerjasama dengan rumah sakit. Jadi that's why banyak lots of revenue kita datangnya dari bisnis ya, bukan dari B2C lah. Kayak gitu. Kita emang ada untuk kembangin B2C. Yang pertama itu kita nyiapin teknologi. So basically kita punya contact services, kita kerjasama dengan lots of partners, kayak tadi Asaren, Analytics, segala macam. Yang kedua kita siapin produk-produk yang memang basically fokus untuk untuk retail customers seperti medical check-up, seperti yang lain itu kita semua ada promotions dan ada marketing package-nya yang kita kasih ke klien-klien kita. Nah, di mana buat mendukung penjualannya kita kerjasama sama si Plebo. Kita bikin satu channel home care services, which is bisa dicek kita punya website itu bisa melakukan order online dan bisa di drive-thru bisa di home care untuk tesnya, untuk medical check-up dan segala macam. Oke, semoga menjawab ya. Nah, mungkin ada lagi nih pertanyaan dari Pak Roberto yang mungkin banyak ya, ini pertanyaannya bagus ya, Cinta DGNS ya. Bagaimana perkembangan Home R Diagnose? Sudah ada di beberapa kota, bagaimana target pengembangannya? Apakah ada hubungan kerjasama antara tes genetik diagnos dengan klinik tali pusar atau klinik kesuburan? Untuk mungkin saya jawabnya yang lebih ke bisnis ya, kalau yang terlalu medis saya juga belum punya kapasitas lah buat menjawab. Tapi untuk basically untuk home care pengembangan kita kayak tadi saya mention kita kan dari independent leverages.
setiap kota yang kita punya lab yang mandiri, yang terima pasien langsung, kita memiliki service home care gitu. Jadi service home care-nya kita menggunakan sistem online, jadi orang bisa booking online, nanti kita tinggal datang ke rumah, ambil darah, lalu sampelnya diperiksa di tempat kita. Target pengembangannya kita ada beberapa inisiatif juga yang mungkin nggak bisa diskusikan. Kita mau kerjasama with data centers juga untuk ekspansi home care service kita ke seluruh Indonesia. Cuman kita lebih ke menyasar ke service dokter-dokternya dulu untuk sementara. Terus kalau misalnya terkait dengan klinik kali pusar sama klinik-klinik kesuburan, basically yang bisa saya jawab, kita kan di bidang reproductive genomics, so basically kita nyiapin pemeriksaan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan reproduksi, baik itu untuk hereditary disease, penyakit-penyakit yang bisa diturunkan, atau kelainan-kelainan, atau perilaku hidup lah, atau lifestyle gitu ya. Nah, selama klinik-klinik tersebut memiliki kebutuhan terhadap pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, kita akan bekerjasama dengan secara garis besar mungkin saya bisa. Oke, Pak. Thank you buat jawabannya. Mungkin Pak Paulus mau nanya lagi. Cukup? Oke. Mungkin terakhir Pak dari saya. Kalau misalnya Pak kan market leader mungkin Prodia ya Pak ya. Mungkin ada juga ya yang kecil-kecil kayak keluarga NISP juga punya ya BIOS ya atau apa saya lupa. Iya. Banyak nih Pak pemainnya. Banyak. Nah untuk Gara-gara COVID penetrate jadi banyak. betul. Untuk jadi leader, gak usah jadi leader ya, untuk win the market atau penetrate the market, memang ada dua ya Pak, emang marketnya masih besar gitu ya, atau kita harus punya competitive advantage. Nah pertanyaan saya cuma dua Pak, yaitu marketnya menurut Bapak seberapa besar di Indonesia, dan yang kedua gimana Diagnos ini punya posisi in the market, apa Pak competitive advantage-nya? Ya. Marketnya itu kita separate dua ya Pak ya. Ada market yang hospital labs, which is itu market yang beda, itu karena pasien-pasien datang ke rumah sakit yang periksa lab. Ada market yang independent lab branches yang kita sama Prodia compete. Untuk marketing independent lab branches, berdasarkan riset terakhir, market size-nya kita tuh almost $1 billion. So basically Prodia dengan sales-nya dia hampir dengan kemarin kan 3 triliun ya. Itu mereka punya market share itu kemarin itu sekitar 30%. Bisa cek juga di reportnya mereka. Ada beberapa banyak market research juga yang ngebahas market size-nya untuk independent lab branches itu sekitar 6-7-8 lah, kurang lebih sekitar segitu. So the market is actually very huge. Tapi itu cuma dari sisi market lab independent, itu market yang dari rumah sakit. Lalu gimana cara kita buat win the market? Basically what we believe key success factor di industri ini adalah quality, services, sama accuracy ya Pak ya, sama fast ya, sama kecepatannya kita juga untuk periksa lab. Karena banyak dokter-dokter yang apa ya, meriksa actually dia cuma perlu dua, kualitasnya bagus, jadi dia yakin sama tesnya gitu, terjamin, dia nggak salah diagnosa. Sama yang kedua hasilnya juga cepat gitu, jangan lama-lama, jangan 1 hari, 2 hari, 3 hari. So basically kita fokus di dua hal itu, makanya kita juga nge-push kita punya standarisasi, kita bikin ISO, kita bikin itu. Karena kita memang mau menjalani setiap standarisasi dan kualitas dan kecepatan itu kita push. Kalau kecepatan sih kita udah lumayan proven karena basically kita waktu ngerjain PCR aja, ya kita bahkan bisa ngirim sampel ke dari seluruh Indonesia ya, dari Padang, dari Batam, dari mana itu kita kirim sampel dari mana-mana. Kita punya supply network-nya udah lumayan dibentuk lah untuk kirim-kirim sampel. Untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang sulit diperiksakan ya menurut saya. Kalau soal cepat Pak, nah ini kalau KSO itu kan biasanya lambat ya Pak, betul nggak sih Pak? Jadi kalau bagusnya sih kalau KSO sih Actually ada di rumah sakit nih ya diagnosnya. KSO yang dimaksud itu seperti apa tuh? Model diagnos gimana Pak kalau KSO-nya? Kita yang KSO atau rumah sakit yang KSO. Oh, kalau kita yang KSO itu kita kerjasama sama penyedia alat lab, contohnya seperti Roche, kita tahu ya alat lab Roche. Kita KSO dengan mereka itu sebenarnya istilahnya bukan KSO, itu sebenarnya lease ya. Jadi kita pakai mesinnya mereka, cuman kita nggak beli. Nah, kita beli reagennya dari mereka, kita beli raw materialnya dari mereka. Nah, kita ada satu arrangement di mana kalau makin kita beli banyak ya harganya turun. Nah, kita kan labnya banyak tuh. Nah, kita di sini lab kita di sono, kita belinya banyak, makanya harganya kita bisa dapat lebih bagus. Something kayak gitu Pak, KSO-nya.
Nah, Kalau jadi yang nggak ada pengaruh speed untuk KSR. berarti bukan yang model. Jadi kalau rumah sakit di A pengen tes, di refernya ke diagnos gitu, bukan ya Oh, Pak? itu rujukan namanya, Pak. Rujukan ya, bukan. Iya, kalau itu rujukan. Kalau rujukan kita itu yang tadi saya mention. Kalau perujukan-rujukan tes itu ada beberapa yang TAT-nya urgent banget, kayak contoh misalnya mau operasi, itu kan harus dikerjain di situ kan. Nah, itu ya memang kita harus siapin alatnya di tempat tersebut. Oh, Tapi kalau berarti untuk tes pemeriksaan alat yang juga nggak Pak perlu, di rumah sakit itu. ya kalau misalnya emang diperlukan, makanya tadi saya bilang, kalau misalnya jadi kita datang, kita pelajarin rumah sakitnya butuh apa, kita siapin. Iya, iya. Saya mau nanya coba, Pak, Ya. kan ini diagnos udah mulai banyak nih ya Pak di beberapa daerah ya Pak ya, ada di Sumatera, Batam, Sulawesi gitu ya Pak ya. Ya. Nah berarti itu tuh yang pertama kali dibangun tuh independent branch dulu ya Pak, misalnya kayak di Sulawesi gitu ya, atau gimana Ya. Pak? Di Sulawesi kita bangun lab mandirinya dulu, habis itu kita cari kerjasama sekitar. Tapi Nah, ada juga kayak yang di Bandung karena masih deket, karena nggak beda pulau, itu kita belum ada lab yang independent lab branches-nya. Kita mandiri lah, nggak istilahnya panjang banget. Kita nggak punya cabang mandiri. Kita belum bikin cabang mandiri. berarti yang di Bandung tuh masih ambil dari Jakarta ya Pak ya? Untuk tes-tes yang PCR contohnya, genomik, itu kita juga ada banyak pengiriman tes genomik dari Bandung, itu dikirim ke Jakarta. Berarti independent branch-nya tuh ada di Sumatera, Batam, Sulawesi, Bali. sama Denpasar berarti ya Pak ya? Sama Jakarta. Di Jakarta ada di Ciputat. Sama di Menteng ada satu. Jakarta 2, Ya. terus Ciputat Tangerang. Tiap itu satu ya. Sumatera aja kan itu kan ada 2 tuh jauh Pak, di Padang sama di mana tuh? Batam. Itu gimana Pak? Apanya gimana? Posisi independent branch-nya Pak? Di Padang sama di Batam. Gitu. Oh, Kita di Padang, di Batam, di Menteng, di Ciputat, di Bali, di Makassar. Sulawesi itu ya Pak Kasar ya? Ya, Oke, Sulawesi. Kita soon akan expand ke Semarang, bukan Semarang, sorry, Surabaya. Kita akan bangun di Surabaya. Ya, tapi itu nanti. Oke gitu Pak. Mungkin buat penutup kita tutup pakai seksi teknikal ya. Mungkin dari tim Cuans ya. Ini mungkin dibantu sama Matthew ya. Silakan. Thank you. Oke, aku coba share screen ya. Udah kelihatan? Suaranya, Matt. Halo? Udah kelihatan kok. Suaranya kedengeran nggak? Aman. Oke, jadi kalau kita lihat dari teknikalnya diagnos ya, DGNS. Jadi kita lihat itu sebenarnya dia sekarang ada di fase konsolidasi ya. Kalau kita lihat kemarin dia sempat ada seperti downtrend dan penurunan yang lumayan dalam ya, dari 800-an ke 200-an, 200-300-an. Nah, sekarang kalau kita lihat itu dia seperti melakukan sideways konsolidasi. Nah, biasanya itu kalau dalam teknikal setelah downtrend itu ada akumulasi dan kemungkinan besar bisa melakukan uptrend. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia diempit oleh ada satu support di bawah dan ada satu resisten di sebelah sini. Resistennya sekitar 450 ya, dan supportnya itu sekitar 280. Nah, kalau misalkan diagnos ini mampu untuk rebound, maka berpotensi untuk mengarah ke arah resistance yang di 450. Nah, untuk short term, sekarang berada di posisi support, dan kalau misalkan menurut saya kita bisa lebih pede saat dia melakukan break MA50-nya di 316, itu bisa menjadi seperti resisten kecil. Nah, kalau misalkan dia mampu break, dia punya MA50, maka
lebih berpotensi untuk mengarah ke dia punya resisten di 460. Jadi menurut saya ini berpotensi untuk rebound, tapi untuk saat ini kita bisa melakukan wait and see terlebih dahulu untuk melihat reaksi pasar, apakah dia mampu untuk rebound dari supportnya atau tembus dan melanjutkan penurunannya downtrendnya. Saya rasa cukup itu saja. Oke, thank you ya Matthew untuk sesi teknikalnya. Mungkin terakhir nih Pak Fergus, sebelum kita tutup, Northstar ada apa nih Pak? Di Bunda Medik nih Pak, mau dibawa kemana nih Pak? Ini banyak yang nanya tapi nggak bisa dijawab. Oh, nggak bisa dijawab ya Pak. Jadi simpulkan sendiri gitu ya, misteri ya. Dari tahun kemarin nih Pak, nggak dijawab-jawab Pak. Iya, banyak yang nanya bukan cuma Bapak, cuman saya nggak bisa jawab nih, Pak. Ya, tapi memang Mungkin bisa email kali ke Northstar ya. kalau nggak ada kisi-kisi Pak, kisi-kisi atau clue gitu Pak. Northstar, kalau Northstar nggak ada. Nggak bisa ngomongan. Tapi memang RS Bunda dari dulu inovatif ya Pak. Jadi susah sih ya kalau Northstar nggak masuk nih Pak. Karena kita high growth, Pak. Maksudnya Iya. kita high growth. Memang sekarang lagi ke normalize gara-gara COVID. Kita masih bawa beban-beban COVID. Cuman ya hopefully ketika kita beban COVID-nya udah mulai berkurang dan kita udah bisa growth, ya sekarang kita lagi kurang. Iya. Cuman saya ada kekhawatiran nih Pak Fergus. Ya. Kan Gimana, Pak? dulu tuh diagnos tuh memang cepat ya. Dia tuh salah satu tes PCR pertama tuh Pak dulu ya. Ya, betul. Yang lain belum. Tapi dengan itu tuh ternyata klinik-klinik lain dan yang lainnya tuh gampang Pak untuk applicable-nya Pak. Sehingga bisa nyalip juga tuh marketnya kemarin itu Q4 mulai turun dengan adanya Bu Mame segala macam kan. Kalau Q4 pure itu turun karena harga, Pak, price cap. Karena price cap dari pemerintah itu ibaratnya harga dari 1 juta turun dari 300.000 ya dibanding sepertiga harga pasti jatuh, Pak. Cuma kalau yang lain itu mereka curang, Pak. Bukan, saya nggak bisa bilang curang, sorry. Mohon maaf, saya koreksi bukan curang. Kita pokoknya nggak bisa berkembang secepat mereka in terms of lokasi lah, gitu ya, seperti itu. Karena kita kan harus bikin izin dan segala macam. Kalau Saya nggak bisa ngomong curang, sorry. Mereka nggak pakai izin gitu atau Saya gimana? nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Oh, jadi kekhawatiran saya nanti yang genomiknya juga gitu Pak. Kan karena alatnya bisa dibeli Pak. Alatnya bisa dibeli, cuman market yang reproduktif kan yang megang kita backgroundnya. Dan actually nggak tahu saya udah dipublikasikan belum ya, mungkin terkait BGSI pernah dengar. Itu genetics genomic punya inisiatifnya Indonesia dari Menkes kita. Ya pokoknya intinya kita terlibat lah. Mungkin kalau belum dipublikasiin, mungkin saya belum nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi muatnya di situ ya Pak ya? Apanya? Apa namanya muatnya? Competitive advantage. Oh, mod ininya. Enggak lah, kalau itu lebih ke project aja sih. Dan maksudnya kita itu backingnya di reproductive genomics yang which is nggak mungkin bisa. Ya memang kita hidupnya di sini dan ya belum ada lab genomik lain yang di tempat yang sama. Oke, kok kayak gitu Pak Fergus ya. Tadi udah dikasih kisi-kisi, pokoknya targetnya di 2025 700 billion ya, EBITDA marginnya 30%. 2027 Pak, 5 tahun sorry. Ya, 27. lebih lama lagi ya. Ntar kita tagih nih Pak. Iya, 5 tahun oke lah. Jangan 2025, ntar saya botak nanti Pak. Iya, semoga high growth-nya kecapai ya Pak ya. Iya. Oke, nah mungkin teman-teman udah mendengar nih ya penjelasan dari Pak Fergus tentang prospek DGNS gitu ya dengan segala competitive advantage-nya agar mungkin bisa mendapat size ya market gitu setelah COVID ini. Nah mungkin bisa berubah juga nih mungkin dari tadinya COVID
diuntungin COVID gitu ya, mungkin jadi high growth karena pure competitive advantage-nya. Nah, mungkin teman-teman bisa pelajari lebih dalam DGNS, mungkin ini juga bisa jadi salah satu ide investasi yang baik ya. Tadi juga ada competitive advantage, bekerja sama sama Nala Genetics, Asaren gitu, terus bisnis modelnya yang captive ya, menurut saya juga bekerja sama sama rumah sakit supaya jadi efisiensi labnya. Juga tadi juga yang menarik ada North Star ya, di belakangnya ini ada apa yang nggak bisa dijawab juga, tapi sama Pak Fergus ya harus nanyanya ke North Star. Nah mungkin teman-teman juga kalau mau coba-coba jawab bisa ya. Nah bahan diskusi hari ini bukan anjuran membeli ya teman-teman, bukan anjuran juga menjual ya, tapi hanya pure untuk kita mengenal lebih dalam emiten lab khususnya Diagnos. Sekali lagi makasih ya Pak Fergus buat waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Thank you teman-teman Oke. semua. Thank you semua. Thank you Makasih ya. Pak Fergus. Thank you kesempatannya Pak Paulus, Pak Geraldus, Pak Matthew. Saya live ya. Nah, makasih Pak.